Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami mau bersama-Mu selalu. Kami percaya sepanjang hari ini Kau yang akan menyertai kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Yesus Tuhan, sungguh melimpah anugerah-Mu dan kasih setia-Mu. Dan kami
setiap waktu, di setiap keadaan apapun itu. Yesus, Kau yang menopang, Kau yang menyertai segala hal yang ada dalam hidupku, Bapa. Kami percaya hari ini Kau menyertai kami sampai selamanya. Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang selalu bersama kami setiap waktu. Sebab Kau selalu ada di samping kami, Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mari sejenak bersama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, naikkan sembah kita bagi Tuhan. Oh Yesus, kami mau bersamamu selalu, kami mau bersamamu selalu Tuhan. Yesus, kami mau bersamamu selalu, Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita sebagai tanda kita mau bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menggandeng tangan kita, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari serahkan segalanya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam lagu ini, bersama Tuhan kita akan melewati semuanya. Bersama-sama Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di hari yang baru. Mari saat ini sebelum kita memulai aktivitas, kita mau sejenak merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk buka dalam Amsal 15, ayat yang ke-23. Amsal 15 ayat 23. Ayat ini berkata demikian. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Mungkin ini sering luput dari perhatian kita, tapi ini hal yang penting. Seringkali kita terdidik atau terbentuk oleh dunia ini, pokoknya kita mau ngomong apa saja yang kita inginkan terserah kita. Tapi ternyata di dalam pemberian jawaban yang baik, dalam pemberian jawaban yang wise, yang bijaksana, ternyata itu mendatangkan sukacita bahkan bagi yang berkata-kata. Kok bisa ya aku memberikan jawaban seperti itu? Karena hikmat dari Tuhan, wisdom. Seringkali kita nggak sadar bahwa berkomunikasi, menjawab orang, berdialog, ketika kita bisa memberikan jawaban ya yang baik, itu kita sendiri sebetulnya bersukacita. Puji Tuhan, aku bisa jadi berkat. Tapi sekarang kita lihat dunia membentuk kita untuk berbicara seenaknya. Ya, bahasa Jawanya sakarepe dhewe. Dunia membentuk kita untuk berbicara, to speak out loud, to speak our thoughts. Pikiran kita katakan semua. Padahal Tuhan Yesus gak pernah mengajarkan kita. Tuhan Yesus juga sudah memberi rambu-rambu. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang mulia, pikirkan semuanya itu. Kalau pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang seperti ini, pasti perkataan kita bernadakan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau tidak, ya hidung kalau dipencet pasti keluar darah. Ya luka kalau dipencet pasti keluar darah. Nggak mungkin luka kalau dipencet keluarnya bumbu pecel. Nggak ada. Oleh karena itu ini penting. Di dunia yang menjelang akhir zaman, kita sudah di akhir zaman sebetulnya. Cara kita memberi jawab, cara kita berkomunikasi itu sangat amat penting. Karena ketika kita berhasil memberikan jawaban yang bukan dibuat-buat, tetapi kita tahu kita menjawab dari hati kita, ya, dan keluar sebuah jawaban yang baik, kita sendiri bersukacita. Dan berikutnya di ayat ini dikatakan, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Nah ini juga masalah. Seringkali karena tadi problem yang tadi itu speak our thoughts, speak out loud. Seringkali perkataan kita itu tidak tepat pada waktunya. Sedikit menyinggung ya, contoh saja. Ya, ini bukan untuk diperdebatkan tapi hanya untuk contoh. Beberapa saat yang lalu baru saja dilantik menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih. Kabinet dari Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran. Mas Presiden sebetulnya ya, masih muda. Mas Wakil Presiden ya. Nah, setelah itu menteri-menterinya dilantik ya. Dan kemudian ketika diwawancara tentunya
Ada pewawancara yang menanyai sesuai dengan sasaran, ada pewawancara yang mungkin agak menjebak, dan mungkin jawabannya jadi agak ambigu atau tidak jelas. Setelah itu banyak orang yang menyerang. Contohnya Menteri A. Bapak ini baru menteri sudah berlaku begini dan sebagainya. Sebetulnya hak kita ini loh apa untuk mengomentari seperti itu. Bukan bagian kita untuk mengomentari. Bisakah kita menggantikan posisinya dia untuk jadi menteri? Kalau enggak ya sudah. Lebih baik kita tidak memperkatakan hal-hal yang tidak tepat pada waktunya. Lebih baik lagi kalau kita tidak banyak bicara mengomentari segala sesuatu karena tong kosong nyaring bunyinya. Pak, tapi saya punya aspirasi. Sampaikan ke orang yang tepat dengan cara yang tepat, saya yakin. Bersuratkah? Kirim email kah? Itu lebih bijaksana, lebih berkelas. Daripada hanya di sosial media koar-koar kelihatan. Kurang kerjaan. Hidupnya ngurusi orang lain. Tidak membetulkan diri sendiri. Nah, firman Tuhan ingatkan, a word spoken in due season, how good it is. A word, kata-kata yang diucapkan tepat pada musimnya. How good it is. Alangkah baiknya. Mari, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita mengenai jawaban mulut kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang keluar tepat pada waktunya. Perkataan yang mendatangkan sukacita bukan karena dibuat-buat, tetapi karena tuntunan Roh Kudus. Memberi jawab yang mendatangkan sukacita. Ada memang orang-orang yang menganggap bahwa dia harus menjadi pembeda, tampil beda. Ya, sehingga jawabannya dia ketus keras. Karena dia terlihat ingin yang paling jago. Saya ingat beberapa tahun yang lalu Gereja Allah Baik pernah ikut sebuah event acara doa besar di Surabaya. Ya. Dan dari beberapa gereja Allah Baik kami juga ikut untuk melayani di Praise and Worship. Ya. Setelah acara selesai, kami sesama tim musik intern Gereja Allah Baik kami ngobrol. Dan ada teman-teman dari beberapa gereja lain yang kita kenal, ya. Saya tidak usah sebutkan gerejanya. Kita ngobrol, ada yang bahkan mantan mahasiswa saya, ya, dari gereja lain. Kami ngobrol. Salah satu yang kami bicarakan, iya ya, puji Tuhan tadi senang bisa melayani. Enak suaranya keluar enak ya. Senang, mood kami senang. Tiba-tiba dari belakang ada yang komentar, opo main tempone melayu kabeh. Jawaban ini out of season and out of context. Dia itu siapa komentar? Kecuali dia juri. Dia itu siapa dia berkomentar? Kecuali dia guru kami. Guru juga bukan, kenal juga enggak. Sebetulnya itu hak-haknya dia sih untuk ngomong. Tapi kita jadikan ini contoh. Bahwa perkataan yang out of season. Yang tidak sesuai dengan musimnya, tidak sesuai dengan timingnya. Very bad. Akan selalu terkenang sebagai hal yang buruk. Saya yakin saudara tidak mau meninggalkan legacy saudara sebagai orang yang selalu berkata-kata hal yang buruk dalam setiap musim. Oleh karena itu, mari minta tuntunan Roh Kudus supaya bukan cuma aktif, bukan cuma pintar dalam beragama, menjalankan rutinitas agamawi, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita menjawab, cara kita menegur, cara kita menguatkan orang lain, supaya hidup kita, Kristus tampak melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar sepanjang hari ini kebenaran firman-Mu ini boleh kami renungkan. Dan kami sepanjang hari ini kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami sehat diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.